Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar Sisber tentang literatur review, analisis komparatif, implementasi, dan optimalisasi algoritma IS dalam manajemen data besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Manajemen data adalah aspek penting dalam sistem informasi modern yang lebih rumit seiring dengan peningkatan volume data digital. Teknologi manajemen data modern sangat dibutuhkan dalam organisasi besar yang mengalami kesulitan dalam mengelola data mereka secara efektif. Teknik-teknik baru seperti hashing diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi manajemen data, meskipun masih ada tantangan seperti collision di mana dua nilai kunci berbeda menghasilkan alamat hash yang sama, mengurangi kinerja sistem. Salah satu metode untuk mengurangi collision adalah hash. Hash memungkinkan penambahan elemen baru ke dalam rantai hash secara terorganisir, mengurangi collision dan meningkatkan kinerja sistem. Pembahasan ini telah banyak dilakukan dalam berbagai kasus. Penelitian ini akan mengkaji literatur mengenai implementasi dan optimalisasi algoritma hash dalam manajemen data besar. Tujuannya adalah untuk membandingkan berbagai implementasi yang ada dan mencari skenario yang paling optimal untuk manajemen data besar menggunakan hash. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan paduan untuk penetapan sistem manajemen data yang lebih efisien dan efektif di masa mendatang. Yang tersebut tampaknya gitu, di mana metode tersebut kita menggunakan metode studi literatur atau literatur review gitu ya, dengan sumber referensi yang berasal dari jurnal atau artikel yang sesuai dengan topik penelitian yang kami angkat gitu. Penelitian dimulai dengan pembentukan konsep yang jelas, di mana penulis merumuskan masalah penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel kunci. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai relevansi topik yang diangkat gitu. Kriteria yang diangkat pun memuat relevansi topik ke kualitas publikasi serta dampak atau pengaruh dari jurnal tersebut dalam bidang studi terkait. Selanjutnya, literatur yang dikumpulkan mencakup sumber dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian nasional maupun internasional. Setelah pengumpulan data awal, dilakukan seleksi terhadap literatur yang terkumpul berdasarkan kriteria yang dijabarkan. Data dari literatur yang terpilih kemudian dianalisis secara mendalam, mencakup identifikasi metodologi, hasil utama, serta kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian sebelumnya. Terus lanjut ke bagian hasil dan pembahasan. Kami di situ ada hasil pembahasan yang pertama, yaitu hasil literatur review dari Jeffrey Scott Victor atau nama penulisnya, yang pada tahun 1982 implementasi for coalescing hashing sana ya. Nah, prosedur penelitian misalnya dilakukan studi literatur dan melakukan perbandingan ya antar. Setelah itu hasilnya itu coalescing hashing itu sangat cepat dan efisiensi pada ISC early insertion, menyebabkan rekod-rekod lebih dekat ke alamat hash mereka. Kelebihannya, tiap metode dijelaskan dengan baik dalam sub poin-poin yang berbeda. Kekurangannya, kurangnya contoh pengaplikasian yang lebih beragam pada jurnal paper tersebut itu. Terus yang kedua yaitu pada Wayne Chen dan Jeffrey Scott Victor pada tahun 1984 itu, dengan judul Analysis of New Variants of Coalescing Hashing itu. Prosedur penelitian itu menggunakan studi literatur dan melakukan perbandingan. Terus hasilnya itu setelah dilakukan percobaan pada FICH, terus LSCH dan ESCH, dapat diketahui FICH memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan yang lain, yaitu 14,8%. ESCH lebih baik dibandingkan LSCH jika tidak menggunakan seller gitu. Terus kelebihan dari jurnal tersebut yaitu jurnal memaparkan dengan jelas perbedaan masing-masing metode serta presentasi kelebihan atau kecepatan metode yang dikatakan lebih unggul dari metode yang lain. Kekurangan pada jurnal tersebut yaitu ada jurnal poin-poin perbedaan ditampilkan dalam narasi sehingga lebih sulit untuk langsung menemukan perbedaannya. Selanjutnya yang ketiga adalah beberapa metode penyelesaian collision pada organisasi berkas secara hashing yang ditulis oleh Edi Sutanta pada tahun 2006, di mana prosedur penelitian yang dilakukan adalah studi literatur dengan hasil setiap fungsi hasil mengalami collision is lebih efisien dibanding list dengan penghematan rata-rata 4% pada indikator 90%. Kemudian kelebihannya adalah dipaparkan dengan jelas setiap metode, contoh penyelesaian, dan tabel dari setiap metode. Adapun kekurangannya adalah menggunakan istilah variabel dan karakter yang sulit dipahami. Yang keempat adalah tuning the collision hashing method
to obtain optimum performance yang ditulis oleh Jeffrey Scott Fitter pada tahun 1980. Adapun prosedur penelitiannya adalah studi literatur dan pendekatan algoritma collision hashing. Hasilnya adalah algoritma H menunjukkan kinerja baik dengan sedikit probes, mengurangi konflik saat pencarian data. Adapun kelebihannya adalah mengurangi kolisi dengan efisien dan meningkatkan kinerja pencarian, menawarkan keseimbangan antara metode chaining dan open addressing. Kekurangannya lebih kompleks dibanding metode hashing sederhana, memerlukan tambahan penyimpanan. Kemudian ada analysis of the search performance of coalition hashing yang ditulis oleh Jeffrey Scott Fitter pada tahun 1983. Prosedur penelitian yaitu studi literatur dan melakukan perbandingan. Adapun hasilnya adalah coalition hashing menunjukkan kinerja pencarian yang baik dibanding dengan metode lain dengan jumlah probes yang lebih sedikit. Kemudian kelebihannya adalah fleksibilitas tinggi disesuaikan dengan berbagai kondisi pencarian. Kekurangannya, analisis matematis sulit dipahami tanpa latar belakang yang kuat, kinerja tergantung pada faktor beban. Deletion Algorithms for Coalition Hashing yang ditulis oleh Wenwen-Chen, Jeffrey Scott pada 1985. Adapun prosedur penelitiannya adalah studi literatur dengan hasil algoritma penghapusan baru lebih cepat dan efisien dalam penggunaan memori pada tabel dengan tingkat pengisian tinggi. Kelebihannya efisien, mengurangi kompleksitas, didukung oleh simulasi ekstensif, tinjauan literaturnya pun kuat. Kemudian kekurangannya adalah terbatas pada skenario tertentu, kompleksitas implementasi lebih tinggi, uji coba dunia nyata mungkin berbeda hasilnya, serta kurang membahas kelemahan jangka panjang. Selanjutnya dari hasil yang telah disebutkan sebelumnya, adapun 4 titik berat yang ingin dibahas. Yang pertama ada kompleksitas dari implementasi itu sendiri, di mana H memerlukan pemahaman yang mendalam atau kompleksitas dalam pembangunan implementasinya. Yang kedua, adanya tambahan penyimpanan yang diperlukan. Algoritma H itu memerlukan tambahan penyimpanan untuk menyimpan tautan dalam bentuk rantai yang dapat menjadi overhead jika tabel hash-nya sangat besar. Maka penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor dalam merancang algoritma ini. Lalu ada juga faktor beban. Dari algoritma H ini, dia itu bergantung pada sebuah faktor yang disebut dengan faktor beban untuk mencapai hasil yang optimal. Di mana saran dari peneliti yang disebutkan pada jurnal-jurnal sebelumnya, yakni Jeffrey Scott Fitter pada 1983 itu merekomendasikan penggunaan faktor alamat kompromi dengan titik nilai yakni 0,86. Lalu bentuk aplikasi di dunia nyatanya. Walaupun secara simulasi ataupun analisis matematis itu menunjukkan bahwa algoritma ini baik untuk diuji atau diaplikasikan, tapi terkadang beberapa kasus itu bisa saja hasilnya itu berbeda. Oleh karena itu perlu dilakukan banyak penelitian tergantung dari skenario atau kasus-kasus untuk memastikan keefektifannya. Untuk kesimpulan di mana dari hal-hal yang sudah dibahas sebelumnya, maka manajemen data besar secara tradisional itu menjadi sebuah tantangan. Maka itu di era digital ini bentuklah sebuah teknik atau teknologi yang disebut dengan hashing untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Akan tetapi masih ada permasalahan yang muncul dari teknologi itu yakni collision, di mana collision sendiri itu bisa diatasi dengan algoritma H itu sendiri atau yang dikenal sebagai external insertion scheme for collision hashing. Nah, jadi H ini akan muncul sebagai sebuah solusi potensial yang lebih struktural dan lebih terorganisir untuk mengurangi tingkat dari collision itu sendiri. Dari analisis literatur yang dilakukan, di mana H ini menunjukkan performa yang lebih unggul dari algoritma lain dalam berbagai hal. Nah, akan tetapi H sendiri juga memiliki kekurangan dari bagian penyimpanan dan juga ketergantungan bekerjanya terhadap faktor beban. Itu juga menyebabkan kompleksitas dari implementasinya pun sulit dilakukan dalam pengaplikasian di dunia nyata. Selanjutnya, dari kesimpulan itu maka ada pun saran-saran yang bisa kami berikan, yakni adanya atau diperlukannya pengembangan lebih lanjut terkait algoritma H itu sendiri dalam manajemen data besar, di mana fokusnya itu akan berupa penyederhanaan implementasi dan peningkatan efisiensi penyimpanan. Dapat juga dilakukan pengembangan dalam bentuk framework atau library khusus yang dapat melakukan atau mempermudah proses dari implementasi integrasi H itu sendiri ke dalam sebuah sistem yang sudah ada. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa ada pun salah satu proses yang sulit atau implementasi manajemen yang sulit dilakukan yakni delete proses, itu juga dapat dilakukan pengembangan yang mendalam ataupun melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam terhadap kasus yang ditangani. Dan juga dilakukan pengujian intensif dari berbagai skala data dan kondisi dunia nyata yang perlu dilakukan untuk memvalidasi kinerja dari algoritma ini sendiri.
penjelasan sebelum-sebelumnya, kami mengambil beberapa referensi. Di sini kami tidak mengambil atau mematok tahun dikarenakan beberapa referensi memang sulit untuk dilakukan kajian berdasarkan filter dari tahun. Mungkin itu aja sih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.